Murid bertanya, guru menjawab. Baik, pertanyaan kali ini sebenarnya agak sensitif dan bukan apa namanya ya, bukan saya tidak pernah mengalaminya, tapi ini ada kaitannya dengan olahraga ya. Pertanyaannya adalah apakah boleh lagi head berenang? Jawabannya menurut sumber yang saya dapatkan, jawabannya boleh-boleh saja selama memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah alat yang digunakan, maksudnya adalah pembalutnya. Diusahakan jangan yang kain ataupun yang mudah meluber kalau kena air seperti itu ya. Disarankan itu pakai menstrual cup seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah perhatikan kebersihan. Setelah berenang langsung mandi, keramas sampai bersih supaya menghindari infeksi saluran vaginanya seperti itu. Selanjutnya adalah perhatikan kondisi tubuhnya. Kalau misalkan lagi sakit-sakitnya, lagi demam atau lagi nggak enak badannya, itu diusahakan jangan berenang ya, atau darah headnya lagi banyak tuh. Nah, jangan berenang ya. Diatur ke hari yang lain, besoknya kah atau besok lusanya dan lain-lain. Terus ada beberapa sumber juga menyebutkan pakai pakaian renang yang khusus supaya nggak jebol atau si darahnya nggak kemana-mana seperti itu ya. Jadi kalau ada yang bilang kalau berenang pas lagi head itu berbahaya atau melanggar norma dan lain-lain, mungkin itu hanya mitos, karena secara medis diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Oke. Bahkan berenang ketika head itu bisa meningkatkan mood, bisa mengurangi rasa nyeri, katanya seperti itu ya. Saya tidak mengalami, tapi saya mendapatkan info-info seperti itu di internet dan juga dari pengalaman teman-teman atau istri saya seperti itu. Itu saja dari saya. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih. Murid bertanya, guru menjawab. Baik, pertanyaan kali ini agak sedikit personal ya. Coba saya bacakan. Apa kesulitan Pak Sidik saat menjadi guru? Ada nggak Pak anak murid yang perilakunya kurang bagus terhadap Bapak? Apa yang akan Bapak lakukan ketika ada murid seperti itu? Oke, pertama, ada nggak? Pasti ada saja ya. Murid yang perilakunya itu tidak sesuai ekspektasi dari guru-guru, bahkan mungkin di beberapa kasus banyak banget seperti itu. Lalu apa yang akan saya lakukan? Pertama-tama mungkin menegur. Jika teguran tidak diindahkan, maka akan saya lanjut ke proses selanjutnya, pembinaan sebagai guru mapel. Jika tidak masih berlanjut, kita laporkan ke wali kelas, kita tangani bersama wali kelas. Jika masih berlanjut, maka kita akan tangani dengan BK. Jika masih berlanjut, maka lanjut ke kesiswaan. Kalau masih aja, berarti ini kan udah bandel banget ya, udah nggak bisa dibilangin, udah nggak bisa di-apa-apain, maka kita langsung ke kepala sekolah. Dan kalau misalkan sudah ke kepala sekolah, nanti kemungkinan di pembahasannya agak lebih sensitif gitu ya, dalam artian kalau kasarnya mah hidup dan mati, atau lanjut atau enggaknya seperti apa gitu ya. Karena bukan kita tidak ingin memutuskan rantai pendidikan dia, enggak, lebih ke pendidikan memang penting di sekolah terutama gitu kan, harus menyediakan, tapi kalau memang tidak bisa dibina di sekolah, barangkali dia ingin dibina di tempat yang lain seperti itu, atau misalkan pengen di sekolah yang lebih proper menurut dia seperti itu. Jadi ada banyak banget tahapannya ya untuk menangani kasus-kasus anak yang perilakunya kurang baik seperti itu. Tidak serta-merta langsung dikeluarkan, itu pun harus ada catatan-catatan lengkapnya, nggak asal dikeluarkan. Ada catatan pembinaan dari guru mapel, guru piket, wali kelas, BK, kesiswaan, barulah kepala sekolah seperti itu. Terima kasih. Murid bertanya, guru menjawab. Baik, pertanyaan kali ini adalah, Pak, bagaimana cara membentuk badan dan gemukin badan dari nol? Oke,
Untuk usia-usia pertumbuhan sebaiknya sih difokus di tinggiin badan dulu ya. Kalau udah tinggi badannya baru kita bentuk atau gemukin. Karena kalau udah gemuk biasanya agak sulit, tapi tetap tidak mustahil ya. Oke, untuk gemukin badan dan membentuk badan, kalian harus asupan nutrisinya harus cukup ya. Kalori yang masuk ke dalam tubuh harus cukup, proteinnya harus cukup, zat besi dan juga kalsium juga harus cukup ya. Setelah itu aktivitas kalian harus ditambah aktivitas fisiknya, yang jadi latihannya harus dengan intensitas tinggi, latihan beban gitu kan, seperti angkat dumbbell atau yang lain-lain. Push up juga bisa, squat jump, sit up dan lain-lain, tergantung otot mana yang ingin kalian gedein ya, seperti itu. Nah, setelah nutrisinya bagus, latihannya juga intensitas tinggi dan rutin teratur, terakhir adalah dari pola istirahat. Tidurnya jangan sampai kalian tidur terlalu malam. Kalau kalian tidur terlalu malam, maka pertumbuhannya akan terhambat. Tapi kalau kalian tidur 7-8 jam sehari, maka pertumbuhannya akan lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.